Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah bertemu dengan saya kembali terkait dengan materi kita sejarah kebudayaan Islam. Para anak kelas 9 yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari kemarin terkait dengan sejarah masuknya Islam di Nusantara, dan hari ini akan kita lanjutkan dengan bab 1 juga kerajaan Islam di Sumatera, materi kelas 9 semester 1 yang sudah saya susun sedemikian rupa agar nantinya siswa-siswi bisa memahami apa yang sudah saya utarakan di dalam video kali ini. Siswa-siswi yang kelas 9 yang bahagia, adapun materi kita hari ini adalah terkait dengan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut muncul sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan budaya yang menggantikan kedudukan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Ya. Jadi kerajaan Islam kemudian adalah menggantikan kerajaan-kerajaan masa lalu yang kemudian diganti dengan corak kerajaan yang bercorakkan Islam. Adapun kerajaan yang pertama dari kerajaan Islam di Sumatera adalah kerajaan Perlak. Ya, kerajaan Islam di Sumatera yang pertama adalah kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini diperkirakan sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Adapun bukti tertulis mengenai kerajaan Perlak sebagai kerajaan Islam tertua di Kepulauan Indonesia terdapat dalam berita Marco Polo yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1291 Masehi. Dalam catatan tersebut, Marco Polo menyebutkan pada masa itu penduduk Perlak sudah memeluk Islam. Nah, ini adalah gambar sekilas terkait dengan peta kerajaan Perlak, terletak di wilayah Sumatera bagian utara. Adapun kondisi geografis kerajaan Perlak terletak di Sumatera bagian utara, tepatnya saat ini wilayah tersebut termasuk wilayah administratif kerajaan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Aceh secara geografis wilayah Perlak langsung berhadapan dengan Selat Malaka. Kondisi tersebut mendorong kerajaan Perlak berkembang menjadi pusat perdagangan maritim. Pelabuhan Perlak disinggahi banyak kapal dagang dari Arab, Gujarat maupun dari Persia. Para pedagang dari daerah-daerah tersebut berperan penting dalam Islamisasi di Indonesia, termasuk di wilayah daerah Sumatera Utara bagian Perlak. Adapun yang kedua adalah kondisi kehidupan politik. Kondisi kehidupan politik kerajaan Perlak ini merupakan sebuah kerajaan Perlak yang didirikan oleh Sultan Alauddin Shah Maulana Abdul Aziz Shah pada 840. Tampuk pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Shah Maulana Abdul Rahim Shah pada 864, 800 sampai dengan 888. Dalam perkembangannya, kerajaan ini pernah diperintah oleh dua dinasti, yakni dinasti Syekh Maulana Abdul Aziz atau Syekh Alauddin Syekh Maulana Abdul Aziz Syekh pada 840, dan yang kedua adalah Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Rahim. Ya. Syah ini adalah dua yang mendominasi. Yang kehidupan ekonomi dalam kehidupan kerajaan Perlak terletak di posisi utara bagian Sumatera. Oleh karena itu, sektor perekonomian kerajaan bertumpu pada kegiatan perdagangan. Masyarakat Perlak menjalin hubungan perdagangan dengan para pedagang dari berbagai bangsa seperti Arab, Persia, dan India. Sebagian besar komoditas yang diperdagangkan oleh masyarakat Perlak berupa hasil pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Adapun kehidupan agama, masyarakat kerajaan Perlak menganut aliran Syiah dan Sunni. Pada 986 Masehi, kerajaan Perlak terpecah menjadi dua wilayah karena perbedaan aliran tersebut. Wilayah Perlak bagian pesisir beraliran Syiah, sedangkan wilayah Perlak bagian pedalaman beraliran Sunni. Akan tetapi pada 988 Masehi, Sultan Magdum Alauddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat 986 sampai 1023 berhasil mempersatukan kedua wilayah kerajaan Perlak tersebut.
Kehidupan sosial budaya masyarakat Muslim, kerajaan Pelak hidup berdampingan dengan masyarakat yang masih memeluk agama Hindu-Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Muslim di Pelak sudah melaksanakan syariat Islam atau syariat hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis sebagai kerajaan Islam pertama di wilayah Indonesia. Kemajuan budaya kerajaan Pelak ditandai dengan keberadaan karya sastra yang bercorak Islam. Contoh karya sastra yang dihasilkan dari kerajaan Pelak yaitu kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Peraula karya Abu Ishaq Al-Makroni Sulaiman Al-Pasi. Ini adalah salah satu dari kehidupan sosial budaya dari kerajaan Pelak. Yang kedua adalah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan gabungan dari kerajaan Pelak dan kerajaan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan mulai berkembang pada 1270 sampai dengan 1275 atau sekitar pertengahan abad ke-12 Masehi. 13 Masehi, kehidupan politik, ekonomi, agama, sosial, dan budaya kerajaan Samudra Pasai dapat dijelaskan sebagai berikut. Kondisi geografis, letak kerajaan Samudra Pasai diperkirakan berada di sekitar 15 km di sebelah timur Lak Sumawi, Banda Aceh. Perkembangan kerajaan Samudra Pasai tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pelayaran dan perdagangan internasional yang sudah ada sejak abad pertama Masehi. Kehidupan politik kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Merah Silu atau lebih dikenal dengan nama Sultan Malik As-Saleh yang memerintah Samudra Pasai pada 1285 sampai 1297 abad ke-13. Di bawah kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh, kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi sebuah kerajaan maritim yang kuat di kawasan Selat Malaka, sebuah kerajaan yang mengandalkan kelautan sebagai tumpuan dalam ekonomi maupun kekuatan. Berikutnya adalah kehidupan ekonomi kerajaan Samudra Pasai. Tidak terlepas dari kondisi geografis wilayahnya, letak strategis di wilayah pesisir menyebabkan kerajaan Samudra Pasai mengembangkan kegiatan perekonomian yang berbasis perdagangan laut. Kondisi ini menyebabkan banyak perdagangan asing dari Jawa, India, Timur Tengah, dan Tiongkok singgah di pelabuhan Pasai. Komoditas perdagangan dari Samudra Pasai antara lain lada, sutra, kapur barus, dan emas. Kehidupan agama berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo dan Ibnu Battuta, sebagian besar penduduk Samudra Pasai memeluk Islam dan menganut mazhab Syafi'i. Sementara itu, dalam hikayat Petani dijelaskan seorang ulama dari Samudra Pasai mengislamkan Raja Patani Thailand Selatan yang bernama Payatunakpa. Selain itu, kerajaan Samudra Pasai mendirikan masjid untuk penduduk Patani. Adapun kehidupan sosial dan budaya, kehidupan dari kerajaan Samudra Pasai, masyarakatnya diatur berdasarkan hukum Islam juga. Oleh karena itu, kehidupan sosial budaya masyarakat Samudra Pasai memiliki kesamaan dengan masyarakat Arab. Kemiripan antara kehidupan masyarakat Aceh dan masyarakat Arab menyebabkan Samudra Pasai dijuluki sebagai sebuah kota Serambi Mekah atau dijuluki sebagai Serambi Mekah. Pengaruh Islam dalam bidang budaya di Samudra Pasai juga terlihat dari nisan makam raja-raja Samudra Pasai yang dihiasi syair-syair bernuansa Islam. Salah satunya nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Nisan makam ini menjadi sumber sejarah untuk mengungkapkan perkembangan Islam di wilayah Sumatera Utara. Ini adalah kehidupan sosial. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah kerajaan Aceh Darussalam. Ini adalah sebuah gambar dari salah satu peninggalan dari kerajaan Aceh Darussalam yang sampai hari ini masih tetap berdiri kokoh, ya. Masjid namanya adalah Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Ya, kalian tentu sudah sering melihat ini di TV atau di mana, ya. Kerajaan Aceh Darussalam awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Pide. Pada tahun 1496 atau abad ke-15, seorang bangsawan Pide bernama Sultan Ali Muhayyad Shah memilih mendirikan kerajaan baru di bekas wilayah Kesultanan Lamuri. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Aceh Darussalam.
Setelah berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar, Aceh Darussalam menaklukkan Kesultanan Pide dan beberapa kerajaan kecil di Sumatera bagian utara. Sejak saat itu kerajaan Aceh Darussalam mulai berperan sebagai kekuatan baru di wilayah Sumatera bagian utara. Inilah sebuah catatan dari kerajaan Islam di wilayah Sumatera bagian utara, Sumatera Utara. Demikian materi yang bisa saya sampaikan kepada siswa-siswi. Mudah-mudahan kalian mampu mengingat-ingat, menganalisa terkait dengan materi ini. Kemudian nanti silakan bisa dilanjutkan dengan berdiskusi ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.